Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Like that, and the shit I'll bury aside. Hey, things in my pocket getting boring. Shit, if I couldn't tell you all where my feeling, and the shit I'll bury the pie. That shit too hot, can't go down on the job. Say something too loud, this burning my ears now. Hold up, hang up, finding better moments slowly. Show me better. Pada minggu lalu, kita telah belajar mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif. Pada video kali ini, kita akan belajar menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyimpulkan isi teks cerita inspirasi. Yang kedua, merespon terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengambil hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita inspirasi. Bacalah teks berikut dengan saksama. Audio Jungle. Setelah membaca teks cerita inspirasi yang berjudul Pak Kinong, Penggagas Bemo Baca di Jakarta. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan isi teks cerita inspirasi. Cerita yang berjudul Pak Kinong, Penggagas Bemo Baca di Jakarta menceritakan tentang Pak Sutino yang berusia 58 tahun yang akrab dipanggil Pak Kinong. Ia berprofesi sebagai supir bemo. Ia memperoleh ide membuka bemo baca ketika temannya seorang dosen berniat membeli bemonya untuk kegiatan sosial atau netlink internet keliling. Pak Kinong menyarankan kedua temannya untuk membuat mobil kaca karena ia tak mengerti internet. Sejak saran itu disetujui, ia kerap dapat buku bacaan anak-anak. Ia mengatur waktu agar bisa menyupir bemo dan berkeliling dengan mobil bacanya. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2013 sampai 2017. Sejak bemo dilarang beroperasi di Jakarta, bapak 7 anak itu beralih profesi menjadi penjual makanan. Ia hanya membuka bemo baca di depan gang rumahnya. Ia mempersilahkan anak-anak membaca dan meminjam buku. Aktivitas bemo baca Pak Kinong ternyata mampu menarik massa dan menarik perhatian Bapak Presiden, sehingga ia diundang di istana pada Hari Pendidikan, dan ia juga sering diundang sebagai narasumber di beberapa media. Meskipun Pak Kinong tidak tamat sekolah dasar, ia ingin bermanfaat untuk orang lain, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membaca. Berikut respon terhadap lingkungan sekitar. Beragam bentuk kepedulian atau respon tanggap seorang dalam merespon sesuatu. Ada yang hanya merasakan perasaan orang lain, ada juga yang merasakan perasaan orang lain disertai tindakan kepedulian. Respon terhadap sesuatu akan memunculkan sikap simpati dan empati. Berdasarkan KBBI, simpati merupakan rasa kasih atau keikutsertaan merasakan perasaan seseorang, baik senang maupun susah. Empati merupakan keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya
dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Berdasarkan cerita Pak Kinong, penggagas Bemo Baca di Jakarta, wujud respon dilakukan masing-masing tokoh terhadap lingkungan sekitar antara lain: 1. Dosen Tarumanegara yang ingin membeli Bemo untuk kegiatan sosial, yaitu membuka internet keliling. 2. Pak Kinong membuat Bemo Baca dan rela mengatur waktu kerja dan berkeliling dengan Bemo Baca untuk anak-anak dan umum agar membaca. 3. Kepedulian para donatur yang mendukung kegiatan Pak Kinong dengan mendonasikan bukunya. 4. Antusias anak-anak terhadap kegiatan Pak Kinong dengan cara membaca dan meminjamkan buku. Kemudian hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Berdasarkan kisah Pak Kinong, penggagas Bemo Baca di Jakarta tersebut, terdapat beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah tersebut antara lain: 1. Jadilah orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. 2. Jika tidak bisa melakukan kegiatan bersama orang lain, namun memiliki kemampuan materi atau barang, maka jadilah pendukung kegiatan tersebut dengan menjadi donatur. 3. Memberikan bantuan pada orang lain tidak dilihat dari seberapa besar bantuan tersebut. 4. Membantu orang lain tidak harus berupa uang, bisa berupa barang, misalnya buku. Bacalah teks di bawah ini untuk mengerjakan soal-soal berikut dengan judul Gajian Pertama. Saatnya mengerjakan soal. Setelah membaca teks cerita inspirasi gajian pertama, maka simpulkanlah isi teks cerita inspiratif tersebut. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.